Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Linda ingin sedikit berbagi kisah hikmah detik-detik kecelakaan tertabrak lari truk tronton ketika itu. Tepatnya 10 bulan yang lalu, di tanggal 3 Juli tahun 2019. Ketika itu teman-teman, Lina hendak perjalanan menuju pondok pesantren. Tepatnya dari rumah Cianjur menuju Bandung. Di pertengahan perjalanan, Lina menghadiri salah satu pernikahan temanku terlebih dahulu. Tepatnya di Padalarang. Setelah selesai, Lina melanjutkan perjalanan menuju pondok pesantren bersama temanku Rahma yang ada di belakang. Lina yang mengendarai motor ketika itu. Baru beberapa menit memulai perjalanan pulang, tepat berada di jalanku dengan kecepatan yang sedang. Namun, tatkala perjalanan mulai agak berbelok, tiba-tiba ada truk tronton yang sangat besar. Sungguh kaget, dan Lina tidak bisa melakukan apapun ketika itu. Namun, maha baiknya Allah teman-teman. Allah mencabut kesadaran sekejap saja. Allah mencabut semua rasa sekejap mata. Lina tidak mengetahui dan merasakan detik-detik bagaimana Lina terseret, terlindas, dan lainnya. Tapi jika dilihat secara zahir, semua robek, hancur, penuh darah. Tangan kananku patah 2, paha kananku patah 1, ada tulang yang keluar, juga pecahan di dalamnya. Pelipis kiriku 40 jahitan. Banyak darah keluar dari sini teman-teman. Di detik itu, Lina tidak bisa bergerak sama sekali, tidak bisa melihat sama sekali. Lina mulai merasakan kesakitan yang luar biasa, kesakitan di atas rata-rata yang biasa kita rasakan. Tapi ada Allah yang menguatkan. Kemudian Lina mulai mendengar suara bapak-bapak yang menolongku, suara bapak-bapak yang menuntunku untuk berzikir. Neng, istighfar neng, istighfar neng. Ya Allah, di detik itu Lina bersyukur Allah masih izinkan Lina untuk berzikir. Astagfirullah, 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 la ilaha illallah. Di detik itu Lina sudah mengira, oh mungkin ini akhirku, oh mungkin ini ya menuju ajal itu, oh mungkin ini ya menuju akhir kehidupan itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oh ya Rob, seluruh tubuh ini milikmu dan akan kembali kepadamu. Di detik itu teman-teman, ternyata tidak ada yang bisa kita ingat selain Allah. Tidak ada asma apapun yang bisa kita ucap selain asmanya Allah. Dan di titik itu pula teman-teman, yang Lina ingat adalah amalan-amalan selama di dunia. Amalan-amalan selama di dunia. Oh ya Rob, apa yang sudah aku habiskan selama ini? Apa yang sudah aku lakukan sejauh ini? Apakah amalan-amalanku cukup untuk bertemu denganmu? Apakah amalan-amalanku cukup untuk bertemu denganmu? Itu teman-teman, yang akan kita ingat di titik itu adalah Allah. Dan juga amalan-amalan selama di dunia. Dan tatkala 1 bulan pasca kecelakaan, di tengah kondisi Lina masih terbaring dan belum bisa melakukan apapun, Lina membuka salah satu ayat Al-Quran, yakni Quran Surah As-Sajdah ayat 12. Di sana disebutkan, orang-orang di yaumil akhir meminta kepada Allah, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mungkin. Ya Rabb, kami telah melihat, kami telah mendengar. Tolong kembalikan kami ke dunia untuk melakukan satu kebaikan. Dan kami adalah orang-orang yang yakin. Masya Allah teman-teman, tatkala Lina mendapati ayat tersebut, sungguh Lina sangat sedih dan sangat bersyukur karena Allah memberikan kesempatan kepada Lina saat ini. Allah menyelamatkan Lina dari kecelakaan tersebut. Kecelakaan muka ketemu muka, motor bertemu dengan truk tronton ketika itu. Dan Lina merasa terlahir kembali.
Maka teman-teman, tatkala Allah memberikan kesempatan kepada kita saat ini, memberikan usia kepada kita saat ini, semoga kita senantiasa berusaha untuk melakukan yang terbaik, melakukan kebermanfaatan pada setiap saatnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Dan pada akhirnya, semua hal akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan Quran Surah Yasin ayat 65. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, kaki mereka akan memberikan kesaksian kepada kami atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, menerima kebaikan-kebaikan yang sudah kita usahakan selama ini, mengampuni setiap dosa-dosa kita, mengampuni setiap khilaf kita, mengampuni setiap kelalaian kita. Dan pada hari ini, detik ini, semoga kita bisa beriktikad ke dalam diri kita sendiri, berazam ke dalam diri kita sendiri untuk menjadi abidnya, melakukan kebaikan-kebaikan pada setiap saatnya dalam proses penghambaan kita saat ini. Demikian teman-teman, kisah hikmah detik-detik kecelakaan tertabrak lari truk tronton. Semoga menjadi hikmah baru bagi teman-teman tanpa perlu merasakan apa yang Lina rasakan ketika itu. Semoga hikmah ini, pesan cintanya yang Allah titipkan, yang Allah sisipkan di detik-detik kejadian ketika itu, menjadi hikmah besar yang senantiasa Lina pegang, begitupun menjadi hikmah baru untuk pegangan teman-teman. Sungguh, segala kebenaran datangnya dari Allah, segala kesalahan datangnya dari diri Lina yang masih belajar ini. Aku mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada teman-teman semua. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Uzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.